sangkakala untuk kepentingan kita, untuk menolong kita dalam segala pergumulan, persoalan, kerinduan kita. Biarlah sungguh firman Tuhan menolong kita. Sehingga kita bangkit berdiri, siapkan hati kita menikmati firman Tuhan. Kita akan punya kita beri tanda hidup.
Haleluya. Banyak pergumulan, banyak masalah kami lewati, merupakan suatu kesempatan untuk kami dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Pengalaman-pengalaman apapun itu, agar di dalamnya kami selalu percaya, mempercayakan hidup kami. Dan itu juga merupakan membentuk kami ya Tuhan Yesus, karakter kami, hidup kami diubah terus menerus. Sampai suatu saat kami sedang berserupa dengan Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Engkau segera datang ya Tuhan. Dan ketika Engkau datang, Engkau akan membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Terangi hati kami, buka firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan biar kami memberikan hidup kami untuk terus menerus dikerjakan oleh firman-Mu. Kami bersyukur, bukakan firman-Mu, urapi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh percaya. Bahkan semua teguran firman merupakan satu kerinduan Tuhan bagi kami, untuk kami selalu dibaharui dan dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala pekerjaan iblis yang mencoba mengganggu perhatian perasaan kami saat-saat kami menerima firman-Mu, bersatu hati kami mengusirnya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Dari luar sampai ke ruangan ini damai sejahtera ketenangan kami untuk menerima firman dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami. Kami bersyukur, kami menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur saudara-saudara, anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Malam hari ini Tuhan berikan kesempatan yang besar bagi kita. Di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, saudara-saudara, kita bisa memberikan waktu kita, menyediakan waktu kita untuk bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, saudara-saudara, terlebih untuk membawa hidup kita terus-menerus dikerjakan oleh firman pengajaran yang membawa kita masuk rencana Tuhan yang besar, masuk tubuh Kristus, menjadi mempelai Kristus, saudara-saudara, yang segera akan terwujud. Ya, ini merupakan kerinduan kita, saudara-saudara. Beberapa tema yang sudah kita pelajari di hari-hari yang lalu kiranya bisa kita mengerti, kita praktekkan untuk kita selalu mengalami keobahan, saudara-saudara. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Iya, Tuhan memberkati. Tema kita malam ini, saudara-saudara, aku ini jangan takut. Ya, ini tema yang sangat luar biasa. Sudah sering kita baca ayat ini, sudah sering kita renungkan. Tapi ada hal yang juga bagi saya ditunjukkan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan murid-murid setelah mereka melihat mujizat dari 2 ikan dan 5 roti bisa kenyang 5.000 orang. Ya, setelah itu Tuhan berdoa, lalu disuruh, ayo kalian pergi ke seberang mendahului. Ya, rupanya Tuhan izinkan begitu karena orang murid-murid ini sudah sering melihat mujizat, sudah sering melihat perbuatan Tuhan ajaib, lalu mereka belum mengerti apa yang ingin dipesankan Tuhan dari mujizat-mujizat itu. Apa yang ingin Tuhan tanamkan di hati mereka tentang mujizat-mujizat itu. Di ayat berkata murid-murid terus punya hati yang degil, nggak ngerti-ngerti, saudara-saudara. Nah, supaya mereka berubah dari hati yang tidak mengerti ini, hati yang degil, sudah banyak mujizat, perbuatan-perbuatan Tuhan ajaib, lalu nggak mengerti mereka apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga Tuhan adakan mujizat ini. Jadi murid-murid seolah-olah ya udahlah, terjadi mujizat ya begitu saja, nggak ada tanggapan, nggak ada apa yang harus diperbuat, bagaimana sikap saya. Jadi murid-murid ini selalu begitu, lihat mujizat ya udah, terjadi mujizat ya Yesus. Dan seringkali juga kita perlakuan begitu. Tuhan lakukan mujizat, Tuhan lakukan banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi kita. Lalu kita hanya diam, oh ya Tuhanlah lakukan. Ya, nggak ada respon kita.
nggak ada tindakan kita, nggak ada tanggapan-tanggapan kita. Dan inilah kelemahan-kelemahan di gereja akhir zaman, saudara-saudara. Jadi orang-orang mempelajari, oh Yesus lakukan begitu, Yesus buat begini, Yesus hanya berhenti di situ. Lalu tidak ada tindakan, apa yang kuperbuat, bagaimana tanggapan saya, gimana reaksi saya tentang apa yang diperbuat oleh Tuhan. Saya sangat begitu saya baca ayat ini, pantaslah kita juga seringkali mengalami hal yang sama. Ya, kita lihat mujizat, ya udahlah, kewajiban Tuhan lakukan itu. Ya Tuhan buat itu, ya kewajiban Tuhan. Lalu gak ada respon kita, apa yang kuperbuat atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupku. Coba kita baca dulu saudara-saudara sekalian ya. Ya, di Markus pasal yang ke-6, di ayat yang ke-30 sampai dengan ayat 44 itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Wah, itu terjadi mujizat saudara-saudara. Hanya 2 ikan kecil dan 5 roti, bisa makan kenyang 5.000 orang laki-laki, belum dihitung nanti wanita dan anak-anak. Itu sangat kagum mereka semestinya. Jadi nampaknya murid-murid, oh iya Tuhan lakukan begitu, gitu saja. Lalu kita lihat, baru Yesus di ayat yang ke-45 sampai dengan ayat 52, Yesus berjalan di atas air. Nanti kita pelajari ini dari Injil Matius. Tapi coba kita lihat saudara-saudara sekalian. Ya, ayat 45 sampai dengan ayat 52. Ya, saya baca begini. Markus pasal yang ke-6, 45 sampai dengan 52 demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya, Yesus berdoa, murid-murid, ayo kalian pergi ke seberang dulu lebih dahulu. Saya sedang berdoa. Jadi terbagi 3 ini saudara-saudara. Ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. 49. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara perhatikan 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saya kalimat 52 ini yang saya lihat ada hal yang sangat penting kita perhatikan saudara-saudara. Ya, terjadi peristiwa berkat Tuhan, 5 roti 2 ikan itu bisa mengenyangkan mereka, tapi juga nggak mengerti. Maka Tuhan harus bawa mereka ke lebih hal yang menakutkan, saudara-saudara. Ya, Tuhan perintahkan, ayo berangkat ke seberang. Lalu mereka menghadapi masalah yang begitu besar. Mereka menghadapi situasi yang sangat mencekam. Ada pelajaran yang ingin Tuhan ajar di situ, saudara-saudara. Ya, Tuhan perintahkan, ayo kalian seberang, saya sedang berdoa, orang banyak disuruh pulang. Ada hal yang Tuhan ingin ajarkan dari peristiwa yang mencekam dalam hidup kita. Nah, ini kita pelajari di dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau kita sudah melihat perbuatan Tuhan ajaib, perbuatan Tuhan dalam hal apa sudah kita melihat, dia lakukan, segalanya dilakukan untuk kita. Bagi kita, dia menjamin hidup kita, saudara-saudara. Ya, dia jamin hidup kita dengan darahnya. Segalanya Tuhan berikan, Tuhan cukupkan bagi kita. Tapi sering gak ada respon kita. Kita anggap itu kewajiban Tuhan memberkati kita, kewajiban Tuhan melindungi kita,
Kewajiban Tuhan selalu memperhatikan kita. Ya, nggak ada respon kita. Makanya murid-murid ini diizinkan oleh Tuhan, saudara-saudara, masuk dalam peristiwa yang mencekam. Ya, di akhir zaman nanti, saudara-saudara, ini perlu kita melihat juga. Kalau anak Tuhan juga nggak mengerti apa yang Tuhan sudah perbuat, Tuhan akan lakukan, Tuhan izinkan hal yang sangat menakutkan dalam hidupnya. Bukan untuk membinasakan. Kalau murid ini disuruh berangkat lebih dahulu mendahului Tuhan, perahu mereka sudah diancam oleh ketakutan, bahkan mau mati pun sudah goncang sekali perahu mereka. Ya, bukan untuk membinasakan, tapi Tuhan ingin berikan pelajaran kepada murid-murid. Ya, nanti kita lihat akhir zaman ini banyak kali yang menakutkan. Di Lukas berkata bahkan banyak orang mati karena cemas, mati karena ketakutan. Kenapa diizinkan Tuhan? Karena nggak mengerti. Di ayat ini tadi belum juga mengerti, belum juga paham apa yang dikehendaki Tuhan. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti. Coba saudara-saudara, apa yang sudah perbuat bagi kita, lalu saudara nggak mengerti apa-apa, nggak punya pengertian saudara terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Kita tetap degil. Ya, hati mereka tetap degil. Itu tadi, hati degil itu tadi begitu. Ya, Tuhan lakukan yang kerja karena Tuhan. Ya, dilakukan 5 roti 2 ikan, ya karena dia Yesus lah. Ya. Lalu murid-murid kata, apa yang seharusnya saya perbuat? Bagaimana tindakan saya terhadap Tuhan? Nanti satu saat, kalau di Injil Matius mengatakan ayat ini, ya, setelah peristiwa terjadi ketakutan ini, dan Yesus bilang, jangan takut, aku ini. Begitu mereka ke seberang, di ayat lalu baru mereka sadar, mereka mengaku dia inilah anak Allah. Mereka menyembah Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka melihat bahwa disitulah Yesus, baru mereka diubah oleh Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang penting kita belajar di malam ini. Matius pasal yang ke-14, cerita yang sama, tapi firman ini saling melengkapi. 4 Injil ini saling melengkapi, saudara-saudara ya. Mari kita baca. Ya, di cerita yang sama, tapi nanti di ayat yang terakhir Yesus berjalan di atas air. Matius pasal 14 ayat yang ke-32 sampai 33. Setelah reda angin yang sangat menakutkan mereka ini, saya baca begini. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, baru ada reaksi mereka. Yesus luar biasa. Mereka menyembah Tuhan, mereka memuji Tuhan. Ada pengakuan dari mereka, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Sobat, dulu kita belajar sedikit, saudara-saudara. Ketika Tuhan lakukan sesuatu bagi kita, apakah kita menganggap, ya itu Tuhan lakukan, tidak perlu saya berdoa, nggak perlu aku menyembah Tuhan, tidak perlu aku ngikut Tuhan, tidak perlu aku dengar-dengar, dia itu Tuhan lakukan. Maka hidup kita satu saat sama seperti murid-murid ini diancam dengan hal-hal yang banyak, peristiwa yang mencekam mereka. Ya, banyak hal yang menakutkan mereka diizinkan Tuhan loh, saudara-saudara. Kita lihat di akhir zaman ini banyak nanti anak-anak Tuhan sangat ketakutan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada gempa bumi, peperangan, kelaparan, sakit, penyakit, terus silih berganti. Pengalaman-pengalaman yang mencekam. Kenapa diizinkan Tuhan? Berubah hidup kita. Segera mengerti apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita. Jangan kita terus degil, keras hati. Harus ada respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah perbuat. Paling tidak kita bisa menyembah dia, kita memuji dia, kita menyembah dia. Sampai kita akui bahwa engkau adalah anak Allah. Engkau Tuhan yang ajaib. Engkau besar lebih dari segala hal-hal yang kami takutkan. Begitu seharusnya saudara-saudara sekalian. Ya, jadi peristiwa yang terjadi kepada mereka ini, Yesus berjalan di atas air. Ada hal yang ingin Tuhan ajarkan kepada murid-murid.
Kalau saudara menghadapi hal-hal yang mencekam, yang menakutkan, mesti kita tanya, dari ayat ini kita lihat apa yang Tuhan ingin ajarkan. Kenapa Tuhan izinkan perahu kami hampir tenggelam? Kenapa Tuhan izinkan hal-hal yang mencekam, menakutkan dalam hidup kami? Nah, ini seringkali saudara-saudara. Nah, kita pelajari saudara-saudara. Diizinkan Tuhan, murid-murid ketakutan. Versi yang sama saya baca Matius pasal yang ke-14 ini. Saudara-saudara, ada 4 yang harus kita pelajari supaya berubah dari hati yang degil, berubah dari hati yang gak peduli, gak mengerti rencana Tuhan, gak mau memperhatikan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Ini 4 pelajaran ini yang harus kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Ya, supaya kita juga ya dilepaskan Tuhan, dan sampai kita punya keyakinan, kita berkata bahwa hal yang kita takutkan itu diubah Tuhan menjadi suatu hal yang menenangkan, sampai kita bisa tenang walau banyak hal yang menakutkan kita, saudara-saudara. Banyak hal yang mengkhawatirkan kita, sampai kita bisa bilang, aku tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Situasi bisa mencekam, situasi bisa gak seperti yang kuharapkan, tapi aku tenang dekat dengan Tuhan. Inilah pelajaran yang penting kita pelajari, saudara-saudara sekalian. Berubah kita, jangan terus memiliki hati yang degil. Ya, setiap peristiwa kita harus tanggap, Tuhan, apa maksudmu dari peristiwa yang terjadi dalam hidupku? Apa saja, saudara-saudara. Ya, ketika kita ada masalah, mungkin keuangan, mungkin sakit penyakit, masalah di pekerjaan, apa saja, kita tanya, Tuhan, kenapa hal-hal yang mencekam Engkau izinkan? Bukankah Tuhan bisa menghalaukan? Bukankah Tuhan bisa mengatakan, udah, gak perlu perahumu goncang, ikut aku tenang? Bisa, saudara-saudara. Tapi semua itu diizinkan Tuhan agar mereka belajar, saudara-saudara. Belajar dari hal apa yang Tuhan lakukan. Mereka harus tanggap, mereka harus punya respon. Dan paling tidak mereka harus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur atas apa yang Tuhan sudah lakukan, saudara-saudara. Ada 4 pelajaran dari situasi yang mencekam yang menimpa murid-murid ini, saudara-saudara sekalian. Ya, yang pertama, saudara-saudara, seharusnya kalau ada peristiwa dalam hidup kita menakutkan, jangan kita pandang semua, Tuhan pun kita anggap hantu. Wah, hantu datang, ada hantu. Inilah karena hati degil, saudara-saudara. Gak yakin, Tuhan tadi katakan, ayo berangkat duluan. Berarti Tuhan ingin iringi. Kalau berangkat mendahului kan berarti Tuhan ikut bersama-sama. Coba ayat 22, saya baca begini. Ya, demikian ayat 22 dari Injil Matius 14. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Coba, berarti Tuhan ada ikut di dalamnya, penyertaan Tuhan. Sementara itu ia menyuruh orang banyak. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Coba, Tuhan sudah mengatakan, ayo kalian berangkat dulu, saya sedang berdoa. Ya, seharusnya mereka bilang, Tuhan ada bersama kita. Tuhan pasti memantau, Tuhan pasti melihat semua keadaan kita. Keterangan pertama ini, saudara, lihat ya, Basilirika. Harus begitu kita, saudara-saudara. Ya, karena itu tadi baik di Injil Markus sama di Injil Matius, dan mendahulinya ke seberang. Berarti Tuhan ikut selalu, serta diiringi Tuhan, dipantau oleh Tuhan. Tuhan segera datang dalam situasi yang mencekam bagi mereka. Mereka nggak ingat ini, saudara-saudara. Ya, degil mereka. Nggak merangkap karena secara fisik dilihat, oh nggak ada Yesus di sini. Ya, begitu angin sakal
mengombang-ambingkan perahu mereka. Justru Yesus dianggap hantu, saudara-saudara. Nah inilah kita pun seringkali begitu, ya. Setiap Tuhan suruhkan kepada kita, nggak pernah tanggap kita, saudara-saudara. Nggak pernah tanggap. Padahal Tuhan sudah jelas menyuruh, ayo kalian duluan menyeberang. Aku sedang berdoa. Ya, kita nggak yakin itu, saudara-saudara. Nggak yakin kita penyertaan Tuhan. Dan ketika ada goncang masalah, kita anggap Tuhan itu jauh sekali. Yang ada dekatku adalah hantu. Yang ada ini adalah justru menakutkan, saudara. Kalau kita nanti berada di akhir zaman ini, di masa-masa yang sukar, karena itu kata janji firman, ya, saudara harus yakinkan, apapun situasi, apapun yang terjadi dalam hidupku, kalau itu diperintah oleh Tuhan, saya taat terhadap firman, taat terhadap Tuhan, pasti Tuhan akan membela. Tuhan membuat sesuatu yang mencekam menjadi tenang. Mestinya di bagian pertama ini sudah mereka bilang Tuhan pasti ada. Perahu boleh goncang, angin bisa, gelombang bisa besar, tapi Tuhan ada di sini. Inilah yang penting ditanamkan Tuhan kepada murid-murid ini, saudara-saudara. Selalu memandang Tuhan. Keterangan pertama, selalu melihat Tuhan dalam setiap situasi yang kita hadapi. Coba kita, kadang-kadang nggak kita bisa melihat Tuhan dalam situasi yang kita hadapi. Yang kita lihat justru beban berat. Jadi yang pertama yang ingin Tuhan ajari bagi kita, selalu memandang Tuhan, selalu melihat Tuhan, karena Tuhan yang menyuruh. Ya, setiap Tuhan yang menyuruh kita, setiap Tuhan yang perintahkan kita, itu pasti disertai oleh Tuhan, dan mesti kita bilang Tuhan ada di sini. Aku bisa melihat kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Inilah saudara-saudara yang harus kita pelajari, ya. Selalu kita lihat di ayat yang ke-26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu mereka berteriak-teriak karena takut. Saudara-saudara, kita sungguh-sungguh, saudara-saudara, apalagi kalau kita mau praktek firman, melakukan firman, karena disuruh Tuhan untuk ke seberang. Nanti di seberang, begitu mereka di seberang, terjadi banyak sekali mujizat-mujizat. Jiwa-jiwa diselamatkan, saudara-saudara. Ya. Tapi Tuhan ingin ajar dulu kepada murid-muridnya. Mujizat-mujizat yang sudah berlangsung berapa kali mujizat itu, gak ada respon mereka, gak ada tanggapan mereka. Ya, tapi ini Tuhan ingin mereka tanggap terhadap apa yang Tuhan suruh. Tuhan suruh mereka ke seberang mendahului Tuhan. Pergi kalian duluan. Itu berarti Tuhan menyertai, saudara-saudara. Tapi mereka gak yakin, degil hati mereka, gak percaya kalau Tuhan menyertai mereka. Tapi Tuhan katakan di ayat ini, setiap peristiwa yang mencekam dalam hidup kita, pelajaran yang pertama adalah pandanglah Tuhan. Jangan ragu-ragu, Tuhan menyertai kita. Di Injil Matius berkali-kali berkata, kalau kita mempraktekkan firman, kita beribadah, kita melayani Tuhan, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan ini harus kita ingat, saudara-saudara. Dan penyertaan Tuhan inilah membuat kita mampu berhasil melewati banyak ujian, pencobaan, hal-hal yang mencekam dalam hidup kita. Aku menyertai. Kalimat yang sama ini dulu kepada murid-murid, kepada kita juga di hari-hari terakhir ini. Kalau kita pelayanan kita benar, ibadah kita benar, saudara-saudara, Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Pasal 28 dari Injil Matius kita baca ini, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan ini membuat kita berhasil, bukan kekuatan kita. 28 kita baca, saudara-saudara. Demikian. Pasal 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Melakukan perintah Tuhan, saudara-saudara. Ajarlah mereka melakukan semua yang kuperintahkan kepadamu, dan perhatikan dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai pada akhir zaman. Loh, kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, saudara-saudara, ya, yang kita lakukan bukan daging kita, keinginan daging kita, kesenangan kita. Yang kita lakukan adalah perintah Tuhan, seperti Tuhan memerintahkan murid-muridnya, ayo pergi duluan ke seberang. Ya, ini pun begitu dikatakan. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi yakin kita, setiap kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, nampaknya memang ke depan ada hal-hal yang menakutkan. Ada hal-hal yang mencekam pengalaman-pengalaman kita, saudara-saudara. Tapi ayat membilang tadi sudah kita lihat, lihatlah Tuhan ada. Tuhan hadir. Ya, tanpa mereka bersuruh Tuhan lihat situasi yang sangat mencekam itu. Balik lagi kita ayat itu tadi. Tuhan lihat sekitar jam 3 perahu-perahu mereka sudah digoncangkan, saudara-saudara. Datanglah Yesus kepada mereka. Belum ada seruan mereka. Ya, belum ada seruan di situ, Tuhan kemana kau? Begini kami belum. Sebelum berseru Tuhan sudah melihat ini ada hal yang sangat mencekam. Ya, saya ulangi dulu baca ini, saudara-saudara, ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Udah goncang. Ya. Belum mereka berseru, belum Tuhan gimana? Langsung Tuhan tengok. Ya. Karena Tuhan yang menyuruh. Setiap, ini kalimat ini sangat penting. Setiap Tuhan menyuruh sesuatu kepada kita, pasti Tuhan akan bertanggung jawab untuk melindungi. Pasti Tuhan bertanggung jawab untuk menyertai. Saudara-saudara, walaupun mereka belum berseru, Tuhan tengok. Perahu mereka sudah diombang-ambingkan angin sakal. Datang Tuhan, saudara-saudara. Tapi kedatangan Tuhan ini pun mereka nggak tanggap, dianggap hantu. Inilah karena kedegilan mereka. Nggak ingat tadi ayat, Yesus akan datang. Dia akan menyertai kita. Kan diperintahkan kita mendahulinya ke seberang. Jadi pelajaran pertama yang harus kita pelajari, saudara-saudara, kalau kita menjadi pelaku firman, kita melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, Tuhan menyuruh sesuatu kepada kita dan kita mau. Pertama adalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai kita. Ya. Dan harus kita, ayat ini bilang, harus kita melihat Yesus dalam setiap kesulitan yang ada dalam hidup kita. Ya. Ini pelajaran ini paling penting, saudara-saudara. Kalau kita degil, nggak pernah ingat Tuhan. Yang ingat hanya kalau kita kesulitan, Tuhan di sana nggak berseru, nggak yakin, saudara-saudara. Malah dilihat hantu, saudara-saudara. Ya, ini yang pertama. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan suruh, apa saja. Kalau kita melakukan firman, kita melakukan sesuatu yang Tuhan suruh, sesuatu mungkin bagi kita, kenapa harus Tuhan suruh, kenapa harus begini. Ketika kita lakukan, Tuhan akan ada menyertai kita. Dan Tuhan akan selalu ada, kita lihat, dan Dia akan tampil untuk kita pandang kehadirannya, saudara-saudara sekalian. Lihat, Dia selalu ada bersama dengan kita. Ya, ini yang pertama, pelajaran yang pertama. Melihat Yesus dalam setiap situasi yang kita lihat. Karena kita pelaku firman. Ya. Sekarang ini banyak orang gak mau percaya terhadap firman, gak mau melakukan firman. Melakukan firman risikonya berat. Ya. Tapi ketika kita melakukan firman, selalu kita lihat lebih besar Tuhan menghandle kita, menolong kita, ya, daripada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Ya. Ini yang pertama, saudara-saudara sekalian. Yang kedua, ya, ketika Tuhan menyuruh sesuatu yang kita lakukan, yang pertama selalu pandang Tuhan ada bersama dengan kita.
Selalu pandang, jangan pandang yang lain. Jangan langsung pandangan kita nggak jelas, kita anggap hantu. Yesus pun yang hadir kita anggap hantu, saudara-saudara. Pelajaran yang kedua yang harus kita pelajari, kita lihat di ayat ini. Ya, dan mereka melihat, tadi kita lihat di ayat selanjutnya, Petrus juga masih belum yakin. Ya, ayat yang ke-28, 27, 28 demikian. Pelajaran yang kedua yang ingin Tuhan ajarkan kepada murid-murid, 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, mereka kan bilang tadi, oh ini hantu, ini malam, mereka ribut. Aku ini, jangan takut, kata Tuhan Yesus. Lalu Petrus bilang ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, jadi masih ragu-ragu, inilah degil ini, saudara-saudara. Apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Coba saudara-saudara sekalian, masih belum yakin. Ya, aku ini, kata Tuhan. Ya, tapi murid-murid ini, saudara-saudara sekalian, masih ragu-ragu, masih degil. Perkataan Tuhan tadi menyuruh mereka berangkat itu berarti Tuhan menyertai. Tuhan pasti ada, saudara-saudara. Tapi murid ini bilang, apabila engkau itu Tuhan, suruh aku datang berjalan di atas air. Ya, dan Tuhan ingin tunjukkan, ya, Tuhan ingin mengubah. Apa ada nggak tindakan imannya? Lalu Tuhan bilang ini di ayat itu, keterangan yang kedua, saudara-saudara sekalian, keterangan yang kedua, ya. Apa kata Tuhan? Datanglah. Ya, Tuhan ingin ajarkan kepada Petrus, kalau memang engkau percaya, tinggalkan perahumu. Ya, tinggalkan perahumu, datanglah. Nah, saudara-saudara, Petrus juga mulai belajar. Loh, kalau saya tetap di perahu, ya nggak akan tetap gini, perahunya tetap goncang, saudara-saudara. Lalu Tuhan ingin ajarkan, kau pun kalau kau percaya, ayo tinggalkan perahumu. Tinggalkan perahumu, datang. Saudara tahu murid-muridnya, jangan, kalau kau tinggalkan perahu, tenggelamlah kau. Ya, pikiran saudara-saudara, keluar dari perahu pasti tenggelam, karena mereka pengalaman-pengalaman menjadi nelayan, saudara-saudara. Tapi ingin Tuhan ajarkan kepada Petrus, ya, kepada murid-murid, ya, kalau engkau percaya kepada Tuhan, percaya bahwa itu Tuhan bukan hantu, perahumu yang kau anggap fasilitas tadi yang bisa melindungimu, di situ kau bisa kuat menyeberang. Ayo, tinggalkan itu. Ya, lebih percaya kepada Tuhan daripada perahu tempatmu sekarang. Ini pelajaran yang kedua yang ingin Tuhan ajarkan, saudara-saudara. Karena selama ini setiap menyeberang, mereka andalkan perahu mereka. Dan memang harus begitu sebagai nelayan menyeberang, saudara-saudara. Kekuatan perahu mereka yang harus dipertimbangkan. Tapi ayat ini membilang, saudara-saudara, Petrus juga turun dari perahunya. Si Raya minta dulu minum doa itu. Ya, jadi kita juga begitu, saudara-saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ya, ada hal yang ingin Tuhan ajarkan bagi kita. Berani kita ngambil risiko. Berani kita bertindak untuk meninggalkan sesuatu yang selama ini kita yakini. Fasilitas-fasilitas yang kita anggap selama itu hebat sekali. Berani kita tinggalkan. Ya, Petrus begitu keluar dari perahunya bisa berjalan di atas air, saudara-saudara. Ya, ini pelajaran bagi kita. Karena ini Tuhan ajari juga kepada kita, kalau kepada murid-murid Tuhan ingin ajarkan. Kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan menyertai, pasti Tuhan hadir. Yang kedua sekarang, karena Tuhan yang menyuruh, ayo, kalau kau datang, ayo datang. Karena ayat ini membilang, datanglah. Kan ditantang Tuhan, saudara-saudara.
Ya, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Nah, ada sesuatu hal-hal kita tantang Tuhan. Tuhan, kalau engkau betul itu. Nah, Petrus, saudara-saudara, Adin berkata, Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Manusia satu-satunya bisa berjalan di atas air bersama dengan Tuhan Yesus adalah Petrus, saudara-saudara. Berjalan, ya. Perahunya ditinggalkan. Murid-murid heran, sudah nggak ada murid yang lain bisa ngikuti. Aku juga keluar dari perahu, ayo aku mau ikut. Murid-muridnya banyak yang ketakutan, saudara-saudara. Pelajaran ini, yang kedua ini harus kita pelajari, saudara-saudara. Respon kita terhadap Tuhan. Respon kita terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan. Respon kita terhadap sesuatu yang Tuhan suruh kepada kita. Di akhir zaman ini penting kita mau jadi pelaku firman. Sesuatu yang Tuhan perintahkan bagi kita, harus kita respon, kita harus tangkap, saudara-saudara. Ya, apalagi ketika menghadapi masa-masa yang sukar. Pertama, lihat Tuhan di setiap hal-hal yang menakutkan kita. Ya. Setiap hal yang mencekam dalam hidup kita, ingat pasti Tuhan ada di sini. Apalagi kalau kita taat kepada firman. Yang kita lakukan yang disuruh oleh Tuhan. Yang kita lakukan itu adalah yang diperintahkan oleh Tuhan. Pasti Tuhan ada. Ya. Pasti Tuhan ada. Kecuali kalau kita nggak melakukan firman, itu risikonya lebih berat lagi. Tapi kalau yang kita lakukan itu adalah hal yang diperintahkan oleh Tuhan, pasti Tuhan hadir. Pasti Tuhan hadir. Nggak pun kita sepanggil, murid-murid itu belum panggil, Yesus di mana engkau? Tuhan pasti hadir. Dia setia menolong kita tepat pada waktunya. Nggak terlambat Tuhan. Nggak sampai ada satu orang pun mereka tenggelam di situ. Tepat pada waktunya. Ketika kita melakukan sesuatu yang disuruh oleh Tuhan. Yang kedua, karena murid-murid Petrus bilang, kalau engkau itu suruh aku datang. Tuhan bilang, ayo datang. Tinggalkan perahumu. Nggak ada kalimat itu, datanglah. Kata Yesus, datanglah. Ya, saudara-saudara, lalu maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Saudara, semakin kita tidak mengandalkan fasilitas di dunia, semakin percaya penuh kita kepada Tuhan. Ya, hal yang menakutkan itu justru bisa di bawah kaki kita. Tadi angin gelombang begitu berat, saudara-saudara. Kita bisa berjalan di tengah-tengah pencobaan. Berjalan di tengah-tengah ujian, berjalan di tengah-tengah masalah yang sangat menakutkan. Gereja Tuhan di akhir zaman ini nanti tidak sedang santai, saudara-saudara. Gereja Tuhan di akhir zaman ini seperti berjalan di tengah gelombang yang begitu berat. Ujian, pencobaan, masalah yang terus ditimpa kepada gereja Tuhan. Sampai kita bisa berjalan. Jangan tersandung, jangan jatuh, jangan tenggelam, saudara-saudara. Gimana supaya kita berjalan di tengah-tengah gelombang? Turun dari perahumu. Apa ini perahu kita? Sesuatu yang kita andalkan selama ini. Di perahu inilah begini, kita anggap perahu kita lah fasilitas yang paling bisa aman dalam hidup kita. Tinggalkan semua hal-hal yang kita anggap di dunia ini lebih berharga, lebih penting. Tinggalkan perahu dan datang kepada Tuhan. Ya. Kalau kita nggak bisa tinggalkan, nggak kita bisa berangkat, saudara-saudara. Apalagi nanti kedatangan Tuhan kedua kali. Kita berangkat ke pengasing 3,5 tahun itu. Aduh, saudara-saudara. Ya, itu saat-saat dunia nanti mencekam, antikristus mulai menguasai dunia ini, saudara-saudara. Saudara kalau nggak seperti Petrus tinggalkan perahu saudara, saudara nggak sampai ke tempat pengasingan itu. Kalau saudara anggap, harta saya di sini. Orang lain sudah berangkat ke penyingkiran itu, saudara kan nggak akan siap. Saudara-saudara, coba Wahyu pasal 12. Ini suatu nubuatan.
Kita nanti satu saat sampai kita anggap Yesus segala-galanya, bisa kita tinggalkan perahu kita. Semua fasilitas di dunia ini gak akan mampu menolong kita, kecuali kalau kita datang kepada Tuhan. Nanti menjelang penyingkiran itu, saudara-saudara, kita harus berani tinggalkan perahu kita. Kalau enggak, saudara nanti berada di perahu saudara, saudara dalam aniaya antikristus. Saudara-saudara ya. Coba kita lihat pasal yang ke-12. Ya, Wahyu pasal yang ke-12. Sudah perhatikan ini. Ya. Demikian Wahyu 12 ayat 13 saya baca begini. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Perhatikan 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini penyingkiran, saudara-saudara. Ya, dunia sudah mulai dikuasai antikristus. Keuangan, ekonomi sudah dikuasai oleh antikristus. Coba. Nah, kalau kita nggak keluar dari perahu kita, habislah, saudara-saudara. Hidup kita di tangan antikristus. Berani keluar. Ya, tinggalkan perahunya. Bukan untuk binasa loh, saudara-saudara. Ya. Karena tadi Petrus mulai belajar. Tuhan bilang, ayo datanglah. Dia keluar dari perahunya. Dia bisa berjalan, saudara-saudara. Hari-hari ini kita hadapi, ya, masa-masa yang sukar ini. Sampai benar kita bisa berjalan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan. Saudara, kalau saudara baca surat-surat Rasul Paulus, saya lihat itu selalu dibilang jemaat ini mengalami penderitaan. Dikunjungi jemaat Roma, mengalami penderitaan. Korintus, semua surat-surat itu kayaknya memang jemaat mula-mula itu menghadapi goncangan, saudara-saudara. Menghadapi masalah yang begitu berat. Ya. Tapi Rasul Paulus melihat di tengah-tengah goncangan itu mereka berani mempertaruhkan nyawa mereka, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Asal sudah lihat awal-awal surat Rasul Paulus, kemana surat-surat itu selalu menjumpai jemaat yang sedang menderita, tapi tetap bertahan dalam iman, tetap kuat dalam yang setiap surat-suratnya selalu menjumpai jemaat yang mengalami ujian pencobaan, saudara-saudara. Tapi ternyata jemaat itu kuat, seperti berada di tengah-tengah laut yang bisa berjalan di atas air, saudara-saudara. Setiap surat-surat saudara temukan itu, ya, menjumpai jemaat-jemaat yang mengalami kesukaran-kesukaran. Yang herannya kita cuma sekarang ini yang enak-enak semua, ya, nggak ada masalah, sehingga ke gereja pun enggak, berdoa pun enggak. Ya, Tuhan kewajiban Tuhan yang melihara saya, kewajiban Tuhan lindungi saya. Ya, nggak perlu kita respon, nggak perlu kita berdoa. Ini bahaya, saudara-saudara. Satu saat diizinkan oleh Tuhan supaya berhenti dari kedegilan. Tuhan izinkan masalah yang begitu berat agar dia berhenti, agar dia berbalik, tinggalkan kedegilan hatinya, saudara-saudara. Ya, tinggalkan perahu, turun dari perahu, ya, supaya melihat mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita nanti berada ini, saudara-saudara, di situasi yang sukar, ya. Tapi kalau kita tinggalkan, apalagi kalau surat-surat Rasul Paulus ini menjumpai jemaat Roma misalnya. Aduh, jemaat Roma ini tinggalkan berhala, tinggalkan segalanya, ditekan menghadapi banyak masalah-masalah. Tapi karena mereka tinggalkan perahu mereka, manusia lama mereka, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ya, coba saya tunjukkan dulu sedikit, saudara-saudara. Roma, awal-awal Roma ini juga melihat bagaimana jemaat Roma ini tetap kuat, padahal mereka tinggalkan segala berhala-berhala. Mereka siap mengalami penderitaan apapun karena kasih karunia Tuhan. Ya, Roma 1
Setiap nanti saudara-saudara Rasul Paulus melihat jemaat ini begitu kuat menghadapi tekanan-tekanan, saudara-saudara. Demikian ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Iman apa ini? Mereka menderita, dianiaya, tapi mereka tetap kuat. Tinggalkan segala berhala, segala dosa, kebiasaan-kebiasaan lama. Dia tinggalkan, saudara-saudara. Ayat ini bilang tersiar kabar tentang imanmu ke seluruh dunia. Ya, sampai di banyak ayat yang lain nanti mereka itu mengalami pengalaman-pengalaman yang sangat susah. Tapi karena mereka sudah tinggalkan perahu mereka, mereka bisa berjalan di tengah kesusahan-kesusahan itu, saudara-saudara sekalian. Demikian juga di ayat yang lain, selalu mengalami kesukaran-kesukaran. Ya, Petrus juga begitu, tinggalkan perahunya dan bisa berjalan di tengah-tengah angin gelombang yang sangat menakutkan, saudara-saudara. Jadi pelajaran yang kedua kita lihat dari angin sakal yang menimpa perahu mereka. Dari pertama, kalau Tuhan menyuruh kita, ingatlah Tuhan pasti hadir. Ya, Tuhan pasti hadir tepat pada waktunya. Jangan salah pandangan kita. Jangan Tuhan kita anggap hantu, saudara-saudara. Yang kedua, dalam situasi yang mencekam, ya, percaya kepada Tuhan. Kalimat ini tadi berkata, apa yang diperintahkan Tuhan, lakukan. Kalau Tuhan bilang datanglah, datang, saudara-saudara. Dan sehingga Petrus ini turun dari perahunya, bisa berjalan di atas air. Ya, berjalan di tengah-tengah masalah, kesulitan-kesulitan, ujian, cobaan, tidak akan menenggelamkan hidupnya. Ya, tapi kita lihat pelajaran yang ketiga lagi. Setelah Petrus, inilah saudara-saudara sekalian, mulai pakai perasaan. Ini dagingnya mulai perasaan. Kita lihat pas lanjutan, saudara-saudara. Udah berjalan di atas air, keterangan yang ketiga, mulai dagingnya. Oh, terasa. Udah terasa daging ini, saudara-saudara. Makanya daging kita ini seringkali juga penghalang untuk kita tidak mengalami ketenangan. Kita lanjutkan, saudara-saudara, ayat yang ke-30, Matius pasal 14 tadi. Ya, saya baca begini, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin. Ya, ini saudara-saudara sekalian, keterangan yang ketiga. Ya, tadi berjalan, saudara-saudara, tapi mulai perasaan daging, ada angin. Mulai bimbang, saudara-saudara. Mulai bimbang. Saya baca lagi demikian. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Udah mulai lebih takut, sudah nggak percaya Tuhan, sudah jalanlah, datanglah. Takutlah ia. Ya, kalimat ini. Dan mulai tenggelam. Ya, ini daging kita ini yang seringkali menenggelamkan memang. Perasaan daging. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, pelajaran yang ketiga, saudara-saudara, daging kita ini, perasaan daging kita ini seringkali membuat kita lemah iman kita. Ya, daging kita ini selalu bunyi, gini kata daging ini, kita daging ini, saudara-saudara. Ya, mulai dengar perasaan-perasaan daging hampir tenggelam, mulai tenggelam, saudara-saudara. Ya, tapi ada jalan keluar. Ya, dia berteriak. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Pelajaran yang ketiga yang kita pelajari, saudara-saudara. Ketika kita diperintahkan oleh Tuhan untuk sesuatu yang kita lakukan. Pertama tadi, Tuhan pasti menyertai. Yang kedua, belajar kita, saudara-saudara, lebih percaya kepada, tinggalkan apapun yang merasa nyaman, perahu-perahu kita tinggalkan. Yang ketiga, daging kita ini, suara daging ini, rasa daging kita ini
harus kita tolak. Kalau nggak tenggelam, saudara-saudara. Ya, perasaan daging, ya, rasa tiupan angin mulai tenggelam. Tapi itu untung ada supaya daging ini ditaklukkan, saudara-saudara. Supaya suara daging ini ditaklukkan, ada jalan yang disebut sini berteriak, Tuhan tolonglah aku. Apa ini artinya, saudara? Untuk menaklukkan daging ini ada satu cara, kata-kata iman. Karena perasaan daging tadi terasa sudah mulai angin kencang, mulai takut, mulai tenggelam. Harus kata-kata iman. Daging ini nggak bisa iman, daging ini paling nggak bisa gunakan iman. Tapi untuk menaklukkan kedagingan ini, saudara-saudara, kita harus memiliki kata-kata iman. Apa kata-kata imannya? Tuhan tolonglah aku. Kata-kata iman. Tuhan tolong. Nah, ini makanya seringkali saya ajari kita harus gunakan kata-kata iman. Sesuatu daging ini nggak percaya, daging ini paling tidak bisa kompromi tentang Tuhan. Daging ini nggak bisa percaya dan nggak mungkin percaya, nggak mungkin tunduk, saudara-saudara. Tapi supaya kita tidak tenggelam selama-lamanya, gunakanlah kata-kata iman kita. Itu makanya tadi kalimat ini, Tuhan, dia berteriak, dia berseru dengan kata-kata iman. Tuhan, tolonglah aku. Ya, jadi pelajaran ini juga penting bagi kita, saudara-saudara. Saudara, untuk berseru sama Tuhan aja sulit. Suara daging kita lebih besar. Suara daging kita bilang, aduh kau gak mampu. Lihat ini, lihat itu, lihat sana sini. Daging kita ini musuh paling berat, saudara-saudara, bukan iblis, bukan dunia, daging ini. Perasaan daging kita ini yang hampir menenggelamkan. Ya. Tapi untuk bisa menaklukkan daging ini, jalan yang harus kita lakukan adalah gunakanlah kata-kata iman. Tuhan tolong aku. Ini yang seringkali kita lakukan. Pasti Tuhan tolong saya. Daging kita bilang gak mungkin. Itu daging selalu gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin, gak sanggup, gak bisa. Itulah daging kita. Tapi kalau kita gunakan kata-kata iman, Tuhan tolong aku. Tuhan pasti tolong. Tuhan tolong. Kata-kata iman kita. Saudara-saudara, Tuhan melihat bukan hanya hati kita, kata-kata kita didengar Tuhan. Dilihat Tuhan saat-saat kita mengalami masalah-masalah begitu berat. Ya. Daging kita seringkali menenggelamkan kita. Itu kata Alkitab, saudara-saudara. Daging kita ini gak mungkin tunduk. Daging kita ini selalu berlawanan, Roma pasal 8. Dan ini harus kita taklukkan. Ya, murid-murid diajari taklukkan dagingmu. Ya, pasal 8 kita lihat, saudara-saudara. Ya, supaya perjalanan kita nanti sampai ke seberang. Daging ini nggak bisa tunduk, sangat berlawanan, saudara-saudara ya. Demikian pasal 8, Roma pasal 8 saya baca demikian, saudara-saudara sekalian. Ya, sebab ayat yang kelima. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tadi seperti Petrus itu merasakan angin udah mulai tenggelam. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, dan hal itu memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, daging kita ini kita taklukkan ini. Perasaan ini, daging ini seringkali perasaannya bahaya, saudara. Langsung merasa, perasaan begitu, perasaan begini. Kalau nggak ada roh, perasaan roh berbeda sekali dengan perasaan daging. Ya, perasaan daging ini langsung rasa nggak enak sana, tenggelam, saudara-saudara. Jadi yang ketiga adalah dalam situasi yang mencekam, saudara-saudara sekalian, gunakanlah kata-kata iman. Gunakan kata-kata iman. Ya, jangan kata-kata daging, jangan kata-kata melemahkan.
Ah, nggak mungkin, tak sanggup. Ah, matilah aku, tenggelamlah aku. Kita seringkali dikit-dikit, aduh matilah aku, celakalah aku, mampuslah aku. Nggak ada kata-kata iman. Seperti yang kau katakan, kata Tuhan, begitu kulakukan. Kenapa kita pilih saja kata, aduh pasti Tuhan sanggup, pasti Tuhan sanggup tolong aku. Udah berjalan di atas air loh ini, saudara-saudara. Petrus sudah berjalan di atas air. Tapi ketika dilihat tiupan angin mulai bimbang. Dagingnya ini tadi. Tapi untung dia masih bisa berseru, saudara-saudara. Ya, ini pelajaran yang ketiga. Ketika sesuatu disuruh Tuhan bagi kita, pertama, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, saudara-saudara, berani tinggalkan sesuatu yang kita anggap itu baik, kita anggap itu tenang. Saudara-saudara, tinggalkan perahu kita. Karena lebih hebat Tuhan yang menolong kita daripada kita berada di perahu. Keluar dari perahu, kita melihat mujizat Tuhan, kita bisa berjalan di atas air. Yang ketiga, ketika Tuhan menyuruh kita, saudara-saudara sekalian, ya, ketika Tuhan menyuruh kita dan dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan yang berat, gunakanlah kata-kata iman. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Jangan gunakan daging kita ketika menghadapi kesulitan. Jangan daging kita yang bersuara, tapi kita gunakan kata-kata iman. Tuhan sanggup, Tuhan pasti menolong aku. Kita tengok di perjanjian lama, perjanjian baru, persis juga begitu semua. Ketika ada masalah, kadang-kadang justru dagingnya yang berbicara. Nggak ikut, saudara-saudara, tidak ikut kepada rencana Tuhan. Tapi ketika mulai gunakan kata-kata iman, ya, Alkitab kita ini ditulis oleh mereka-mereka yang menghadapi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, tapi mereka gunakan kata-kata iman. Kata-kata iman itulah membuat mereka tidak tenggelam. Kata-kata iman itulah membuat mereka terus bisa berjalan, saudara-saudara. Ya, terakhir yang keempat, masih kita balik Matius pasal 14 tadi, saudara-saudara. Ini untuk mengubah kedegilan ini, saudara-saudara. Ya, murid-murid yang degil, murid-murid yang tidak mengerti atas mujizat-mujizat Tuhan, apa pesan, apa tindakan mereka terhadap mujizat Tuhan. Tuhan izinkan pengalaman ini. Balik lagi ke Matius 14, saudara-saudara, ayat yang ke-31. Ini bagian yang keempat, 31. Demikian segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? 32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Kalimat mereka ini, Yesus dan Petrus itu naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Apa pelajaran yang keempat, saudara-saudara? Petrus sudah menggunakan kata-kata iman. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Yang terakhir, ya, harus mengulurkan tangannya. Tuhan mengulurkan tangannya, segera Yesus mengulurkan tangannya. Lalu Petrus pun mengulurkan tangannya, dipegang oleh Tuhan. Apa ini mengulurkan tangan ini? Mempraktekkan firman, saudara-saudara. Ya, tindakan iman. Tadi kata-kata iman. Kata-kata iman berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Ini sudah bertenggelam loh, saudara-saudara. Tadi berjalan, ya, Tuhan tolong saya, hampir tenggelam. Bagian yang terakhir agar dia tidak tenggelam, Yesus ulurkan tangannya. Dia pun harus menerima uluran tangan Tuhan. Dia pegang tangan Tuhan dan Tuhan pegang tangannya. Lalu mereka naik ke perahu sampai ke seberang, saudara-saudara. Ketika ada sesuatu yang Tuhan suruh bagi kita, kembali bukan mencelakakan kita. Karena ada ingin Tuhan pelajaran penting dari hidup itu, dari kesukaran-kesukaran itu. Pertama, selalu percaya Tuhan hadir. Tuhan hadir.
Yang kedua, berani kita tinggalkan perahu kita, fasilitas yang kita anggap itu aman, tinggalkan, karena lebih aman berada di dekat Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, gunakan kata-kata iman. Ada hal yang mencekam, berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Gunakan kata-kata iman. Dan yang keempat, terakhir, ulurkan tanganmu. Tuhan duluan mengulurkan tangannya. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sampai kalimat ini, saudara-saudara sekalian, sampai mereka ke seberang. Nanti di Genesaret, begitu mereka di seberang, terjadi banyak mujizat-mujizat. Lebih hebat lagi, ayat membilang mereka juga memuliakan Tuhan di sana. Ya, banyak diizinkan Tuhan bagi kita terutama berada di akhir zaman ini, supaya tinggalkan hati degil. Ya, kedegilan hati yang gak percaya, gak ada tanggapan apa-apa, dan hati degil itu begitu, saudara-saudara. Coba kalau anak kita degil, capek kita sudah kerja, dia hanya menonton. Ini anak degil ini. Kita sudah kerja sana, dia hanya diam. Gak ada responnya, mestinya, oh orang tua saya capek, ikut juga aku kerja. Begitu, saudara. Murid-murid enggak. Makanya murid-murid itu hati degil. Udah Tuhan lakukan banyak hal, tapi mereka nggak mau respon apa, nggak mau tindakan apapun, nggak mau berbuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, nanti kita tengok di pelajaran-pelajaran berikutnya dengan peristiwa ini, mereka belajar melakukan sesuatu yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan lakukan sesuatu, saya pun harus ada saya lakukan. Itulah kalau nggak degil, saudara-saudara. Nanti pelajaran itu sangat kita melihat, oh iya pantaslah Tuhan izinkan hal-hal yang menakutkan, supaya murid-murid tidak degil, bisa ambil bagian dalam pekerjaan, bisa tahu apa yang harus dikerjakan sebagai murid Tuhan. Sama kita, saudara-saudara, kita berada di akhir zaman, kita berada di pembentukan tubuh Kristus, kita berada dalam anggota tubuh Kristus, kita menjadi mempelai Kristus. Nggak slogan, saudara, kalau hanya aduh aku menjadi mempelai Kristus. Ketika ditanya, kau mau jadi mempelai Kristus, apa bagianmu di situ? Nggak tahu, nggak masuk, saudara. Ya, aku mau jadi mempelai, aku mempelai Kristus. Ditanya, kau jadi mempelai, apa bagianmu? Apa kerjaanmu? Nggak tahu, gagal, saudara-saudara. Ya, atau mau ke surga, aku mau ke surga di Yerusalem baru. Apa kerjaanmu di situ? Nggak tahu, nggak masuk, saudara-saudara. Siapa yang nggak masuk? Orang yang degil ini. Pingin sesuatu tapi nggak ada sesuatu yang bisa diperbuat. Nah, inilah bahaya, saudara-saudara. Yesus ingin murid-muridnya menjadi murid yang selalu tanggap, selalu mengerti. Sesuatu yang Tuhan perbuat, mereka juga ikut di dalamnya, terlibat di dalamnya, ikut serta di dalamnya. Makanya Tuhan adakan hal-hal yang mencekam ini. Ya, perahu mereka diombang-ambingkan. Dan Tuhan selalu bertanggung jawab, saudara-saudara sekalian. Hari-hari yang kita hadapi, kita lihat dulu di pelayanan kita. Banyak kita di gereja, oh saya di gereja aja. Ya lihat, nggak ada tanggapannya, mau begitu, yang penting aku hadir ke gereja, nggak ada respon apa-apa. Nah, ini bahaya, degil, saudara-saudara. Seharusnya kita ngambil sikap, oh saya melayani ini yang saya kerjakan. Saya bagian dari anggota jemaat, saya bagian dari tergembala ini saya kerjakan, ini saya kerjakan. Itu tandanya kita nggak degil, mengerti. Makanya kita balik sedikit lagi, balik kita dulu Markus itu tadi. Jadi pelajaran kesukaran berjalan di atas air yang Tuhan izinkan pengalaman murid ini, supaya mereka mengerti, tidak lagi degil. Markus 6, saudara-saudara, kita ulangi dulu ini. Iya, supaya mereka mengerti apa yang harus diperbuat. Jadi gak aja penonton, saudara-saudara. Ya, Markus 6 tadi. Saya dari Markus 6:52 ini tadi saya belajar, saya perdalam. Iya, orang degil ini harus diizinkan pengalaman-pengalaman yang menakutkan. Saya baca 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Coba. Makanya diizinkan Tuhan pengalaman menakutkan itu.
Kalau juga pengalaman menakutkan, tak mengerti-ngerti juga, ya paling terakhir tenggelam selama-lamanya, saudara-saudara. Ya. Belum juga sesudah peristiwa itu, roti itu mereka belum juga mengerti. Ya. Coba waktu peristiwa roti ini ditanya, murid-murid, berapa ada roti samamu? Ah, kalau roti sekian banyak sedikit, mana ada cukup guru. Suruhlah mereka pulang. Senada saja pikirannya. Ya, nggak cukup. Ya. Dan Tuhan ingin ajarkan, kau harus kasih mereka makan. Coba kalau baca ayat itu. Kau harus mereka makan. Roti sebanyak begini gimana caranya? Ya, sampai Tuhan adakan semua itu pun mereka belum mengerti, saudara-saudara. Jadi kalau kita juga udah Tuhan lakukan mujizat, banyak hal Tuhan perbuat dalam hidup kita, kita masih degil. Ya, nggak mau kita lihat Tuhan, apa bagianku di pekerjaan, apa bagianku di mujizat ini. Maka sampai terjadilah, saudara-saudara, pengalaman-pengalaman yang pahit ini. Dan bersyukur dari 4 pelajaran ini, murid-muridnya itu berhasil, saudara-saudara. Ya, kalau tadinya dianggap hantu, Tuhan bilang, aku ini. Petrus bilang, kalau engkau itu, suruh aku berjalan. Ayo datanglah. Berjalan, saudara-saudara. Sudah berjalan, lihat lagi angin, sangat takut, mau tenggelam. Dia berseru, Tuhan tolong. Gunakan kata-kata iman. Tuhan ulurkan tangannya. Tuhan sangat baik, saudara-saudara. Pelajaran-pelajaran memang harus diajar Tuhan kita, agar kita punya pengertian terhadap rencana Tuhan. Kita mengerti sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan. Karena di seberang nanti mereka ingin melayani, ingin membawa jiwa, mereka ingin membawa pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih berat. Sama kita, saudara-saudara, kalau menyeberang, kalimat menyeberang itu sampai ke Yerusalem baru. Ya, di tengah perjalanan ini kita harus lakukan 4 hal ini. Selalu memandang Tuhan. Perahu kita nggak bisa kita andalkan semua fasilitas di dunia ini. Nggak bisa kita andalkan. Tempat kita sementaranya itu. Kalau ada masalah, gunakan kata-kata iman. Jangan berhenti gunakan kata iman. Ya, kata-kata iman kita menentukan, saudara-saudara. Ya, kata-kata iman kita. Seperti yang kita katakan begitu. Tergantung kata-kata kita. Apa yang kita katakan itu terjadi. Yang kedua, yang keempat, ulurkan tanganmu kepada Tuhan. Sampai kita bilang, hidup ini betul-betul karena Tuhan yang pegang tangan kita. Gak ada kemampuan kita loh, saudara-saudara. Ya. Dan murid-murid berhasil. Begitu dipegang Tuhan tangannya Petrus, mereka sama-sama naik ke perahu. Sampai mereka, murid-murid yang lain juga melihat Yesus. Sampai mereka bilang, benar-benar ini anak Allah. Ya, mari saudara-saudara, peristiwa mencekam di hari-hari terakhir, hanya hal yang kita takutkan. Banyak hal yang gak bisa kita perkirakan. 4 itu saja. Pandang Tuhan dalam situasi yang kesulitan. Jangan andalkan apapun di dunia. Perahu kapan perlu kita tinggalkan, bukan untuk kita binasa. Yang ketiga, gunakan kata-kata iman. Ada masalah, berseru, jangan daging kita. Daging kita hanya menenggelamkan kita. Gunakan kata iman, Tuhan tolong aku. Terakhir, ulurkan tanganmu. Ya, ulurkan tanganmu. Itu berarti bertindak, mengulurkan tangan. Bertindak untuk berharap sepenuh kepada Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita malam ini. Kita akan naikkan pujian kita. Pemain musik datang ke depan. Kita akan persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Hatiku tenang. Coba dinyanyiin itu tadi, kita naikkan ini. Bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus.
hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah sahabat hidup. Hatiku tenang dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Mencelakakan kami. Apa yang Engkau suruh bagi kami bukan untuk menyiksa kami. Segala sesuatu yang suruh Engkau suruh untuk kami melihat mujizat-mujizat, untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib, sampai kami kagum terhadap kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mencekam bisa Engkau ubah menjadi tenang, Engkau bisa ubah menjadi damai sejahtera, sehingga puji-pujian hanya bagi kemuliaan Bapa. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu hadir. Tempat waktunya pertolongan-Mu, kami melihat Engkau selalu Tuhan. Terima kasih.
zaman di masa yang sukar, situasi yang mencekam, di mana banyak hal yang menakutkan kami Tuhan Yesus. Tapi karena Engkau yang menyuruh kami berjalan atas perintah Tuhan. Kami berjalan atas perintah Tuhan dalam hidup kami. Sedetik pun Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Kami selalu melihat Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami, seringkali mata jasmani, mata rohani kami tidak melihat. Karena kami ini penuh dengan hati yang degil, tidak mengerti rencana Tuhan. Tapi malam ini firman-Mu jelas bagi kami Tuhan. Tidak kami pertahankan kedegilan hati kami. Ubahkanlah kami, agar dalam setiap peristiwa kami mengerti ya Tuhan Yesus. Dan setiap Engkau bekerja, kami ikut bekerja di dalamnya. Kami tidak hanya melihat, kami tidak hanya menonton, tapi kami ikut ambil di dalamnya ya Tuhan Yesus. Engkau ajar murid-murid tidak hanya menjadi penonton, tapi semua mereka terlibat untuk melayani ya Tuhan Yesus. Berikan kami hati untuk bisa melayani. Pakai kami semuanya ya Tuhan Yesus. Ikut serta dalam pekerjaan Tuhan. Ikut serta dalam pembentukan tubuh Kristus. Ikut serta dalam mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak ada kami hanya untuk menonton. Ubah kami Tuhan Yesus. Bentuk kami. Kalau kami hanya menjadi penonton, kami satu saat akan tertinggal. Tapi Tuhan ingin mengubahkan kami. Ubahlah hamba-Mu kami semua. Kepada kamilah firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami singkirkan segala kedegilan hati kami. Buat hati kami mengerti untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur tersedia tubuh dan darah-Mu, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami terima perjamuan kudus ini dengan iman percaya kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Kita terima perjamuan kudus, naikkan nyanyian psalm di hadapan Tuhan. 24. Dengar dia ketuk pintu hatimu, dengar suara gembala. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita.
Menyerahkan hati kami ke Bapa. Serahkanlah diri padanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pengorbananmu atas hidup kami. Kami bisa hari-hari yang kami hadapi ini karena Engkau selalu hadir ya Tuhan Yesus. Sedetik pun Engkau tidak membiarkan kami yang seringkali tidak melihat kehadiran-Mu. Engkau selalu hadir Tuhan. Setiap Engkau suruh kepada kami, pasti Engkau menyertai kami. Bukan untuk mencelakakan kami, tapi untuk kami melihat penyertaan. Bahkan mujizat-mujizat, keajaiban demi keajaiban masih berlaku atas hidup kami. Malam ini juga terjadi keajaiban Tuhan. Saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami pasti diselamatkan sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak binasa dan selama-lamanya kami dipelihara oleh Tuhan. Engkau datang untuk kami hidup berkelimpahan, dan kami bersyukur itu Tuhan Yesus. Tubuh dan darah-Mu adalah jaminan hidup kami. Semua makanan di dunia ini tidak menjamin hidup kami, tapi makanan tubuh dan darah-Mu ada jaminan untuk hidup sekarang sampai hidup selama-lamanya Tuhan. Bahkan ketika kami sakit, darah-Mu memulihkan, menyembuhkan kami. Apapun yang kami hadapi, Engkau selalu berada bersama dengan kami. Obatlah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Pergumulan apapun dalam hidup kita, percayalah kalau kita ikut apa yang disuruh Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, pasti akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengar firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Janganlah keraskan hatimu. Kita angkat nyanyian ini, kita ulurkan tangan kita. Janganlah Bye.
bahagia bersama Dia, dipermuliakan satu sama. Kita sembah Tuhan, segala situasi yang mencekam kami, hal-hal yang menakutkan kami, Engkau ubah kami menjadi tenang, semua menjadi tenang, semua menjadi baik. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau anak Allah yang hidup, Engkau Yesus Kristus. Engkau berkuasa di bumi dan di sorga. Segalanya Engkau taklukkan di bawah kaki-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Hidup yang ada kami ini karena Engkau yang hidup di dalam diri kami. Kami hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Makanya kami bersyukur apapun pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Selama kami mengikuti jalannya Tuhan, selama kami mengikuti firman-Mu, selalu kami melihat Engkau ada ya Tuhan Yesus. Bahkan Engkau akan membawa kami di tengah-tengah kesulitan kami terus bisa berjalan, terus kami melangkah, bahwa badai sekalipun itu berada di bawah kaki kami, karena Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Pergumulan apapun yang kami hadapi, anak-anak kami dalam pergumulan mereka, dalam sekolah mereka, dalam pekerjaan mereka, masa depan mereka ya Tuhan, pandangan mereka tertuju kepadamu. Kami selalu memandang Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau hadir, Engkau selalu ada ya Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami melalui firman-Mu Engkau ajar kami Tuhan, agar keluar dari kedegilan kami boleh mengerti, kami boleh percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau dokter di atas segala dokter. Kalau ada kami datang hari ini sakit penyakit hamba-Mu, sakit batu, apapun sakit penyakit hamba-Mu, kami percaya kuasa-Mu tidak berubah. Hamba patahkan, kami tolak semua sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Semua teman-teman kami sakit apapun itu Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memenuhi segala kebutuhan kami sesuai dengan janji-Mu. Tidak terlambat Engkau dalam menolong kami. Biar kami selalu berjalan di jalan-jalannya Tuhan. Di dalamnya kami melihat mujizat-mujizat besar. Kami bersyukur Bapa. Tolong semua teman kami yang hadir. Kami bersyukur pada malam hari ini Engkau memberkati kami, dan kami akan berikan persembahan kami bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan persembahan kita, naikkan pujian, memandang-Mu. Kita naikkan pujian ini agar apapun situasi yang kita hadapi, selama kita mengikuti jalannya Tuhan, pasti kita melihat memandang Tuhan untuk selalu menopang kita. Nyatakanlah firman-Mu. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita. Firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Nyatakanlah firman-Mu dalam hidupku Tuhan. Saat ini curahkanlah kasih-Mu, jamaah
semua bangkit berdiri. Di tangan-Mu seluruh hidupku, takkan pernah ku meragukan kasih-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup menopangku. Engkau gembalaku, berlindung memandangmu, memandangmu dalam kemuliaan. Amin. Memandangmu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup menopangku. Engkau gembalaku, Kau mengangkat tangan memandangmu, memandangmu dalam kemuliaan, memandangmu dalam keagungan firman-Mu. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memahanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus yang sanggup untuk menopangku. Engkau gembalaku, ku memandangmu. Terima kasih. Bersyukur buat segala anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau hadir dalam situasi apapun. Terlebih sesuatu yang Engkau suruh kepada kami, bukan mencelakakan kami. Walaupun seringkali Tuhan izinkan supaya kami berseru kepada-Mu, supaya kami merasakan uluran tangan-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu menopang kami. Sampai kami satu saat tiba di seberang, kami bersama-sama dengan Engkau masuk kota mempelai. Kami bersyukur selalu berkati kami, kuatkan kami, teguhkan kami. Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan baru bagi kami. Engkau sudah memberkati kami, terus menerus memberkati kami. Semua persembahan kami balaskan berlipat kali ganda. Perlengkapi kami, berkat-berkat yang ada kami gunakan bagi kemuliaan-Mu, sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur ya Bapa, pada malam hari ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, kita latihan kor sebentar untuk pujian kita di minggu mendatang. Tuhan memberkati kita semua.